Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jadi sengaja tempatnya di sini itu sambil mengukur jumlahnya berapa. Jadi kalau saya mau lihat mungkin cukup di ruang yang di samping rumah nanti di sana. Karena saya ingin lihat berapa jumlahnya. Jadi kalau agak banyaknya tetap di sini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengawali ngaji. Saya bingung ngajinya berbahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Artinya pakai utari atau langsung? Jadi kalau pakai utari berarti agak lama. Hanya satu persatu, kalau tanpa utari nanti kan langsung makna atau kalimat atau baris. Utari, pakai utari. Langsung mau. Langsung atau bahasa Indonesia. Baik, ini ingin saya sampaikan di sini bahwa kitab ini itu sebenarnya inspirasi dari kitab sebelumnya. Saya menyusun kitab sebelum ini berjudul Ilmu Tafsir Usuluhu wa Manahijuhu. Di dalam kitab tadi Ilmu Tafsir itu ada bab Al-Ijma' fi Tafsir, kesepakatan di dalam bahasa Al-Quran. Pembahasan ini menurut saya cukup langka atau bisa dikatakan baru di dalam dunia kajian ilmu tafsir. Artinya para ulama jarang yang mengangkat materi atau tema isma tafsir di dalam kitab-kitab mereka, kecuali dalam periode sekitar tahun 1990-an atau bukan tahun 2000-an. Di periode penyusunan buku-buku tentang Isma ini masih relatif sangat baru, ini 2000-an atau 1990 akhir. Oleh karena itu, saya menganggap penting untuk menulis kitab yang menghimpun Isma yang ada di dalam kitab tafsir. Tentunya Isma di dalam kitab tafsir itu tidak hanya yang ada di sini, cuman verifikasinya atau pembuktian bahwa itu sudah isma atau tidak itu tentu berbeda-beda. Nah, saya berusaha yang saya sebut sini yang sudah benar-benar isma, bukan isma sekedar anggapan, tapi benar-benar tidak ada pendapat lain yang menentangnya. Dan nanti ada penjelasannya di dalam buku ini, di buku di tamhidnya, bahwa yang dikatakan ijma itu adalah kesepakatan ulama, dalam tanda kutip ini adalah ulama salaf yang setingkat, misalkan sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Sehingga kalau ada perbedaan antar periode yang jauh, tidak bisa dikatakan itu adalah ijma. Dinamakan sepakat itu, ya. Ini gambarannya kalau di sini dinamakan kesepakatan itu kalau misalnya empat kepala sepakat dengan wakil-wakilnya. Bukan dengan sepakat jika empat kepala ini sepakat dengan dulu zaman ayah saya jadi kepala sekolah SMA 1, dengan zaman dulu siapa sebelumnya. Tidak bisa digambarkan seperti itu, kecuali kebetulan pendapatnya sama. Jadi ijma itu nanti kan ada periode. Ijma ini di dalam periode siapa? Nah, nanti kalau sudah disepakati dalam periode itu, maka
Periode berikutnya menganggap itu adalah ijma. Periode berikutnya menganggap itu adalah ijma. Itu semakin dijelaskan mungkin bingung. Kalau dibaca nanti lebih mudah. Nah, ini saya baca dengan bahasa Indonesia ya, teman-teman. Alhamdulillah muqaddimah. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu al-mubina. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitabnya yang jelas. Ini nama saja. Tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalimat Quran ya. Bebas wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, dan hidayah dan rahmat bagi umat, bagi orang-orang yang beriman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang paling mulia dan Rasul yang paling mulia, al-mab'uts rahmatan lil alamin, yang diperintahkan atau yang disuruh, yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, tentunya Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi al-hurril muhajjalin, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kelompok yang bersih dan jernih, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan para pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du, setelah yang disebutkan di atas, fa inna min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi ala hadhihi ummati, sesungguhnya termasuk sebagian keutamaan Allah, wa rahmati, dan rahmat Allah, ala hadhil ummati, untuk umat ini, wa tamyiziha bihi ala sa'il umam, dan termasuk cara Allah membedakan atau mengistimewakan umat ini atas umat-umat yang lain. Sa'il umam bermakna yang lainnya, umat-umat yang lainnya. Sekali ini bila-bila umat. Apa yang termasuk keutamaan rahmat Allah dan keistimewaan Allah untuk kita? Anna ijma'a ulama'iha ala amrin min umuri dinihim, bahwa sesungguhnya ijma' ulama umat ini atas sebuah perkara min umuri dinihim, dari berbagai perkara agamanya, maksumun minad dhalali, terjaga dari kesesatan. Ketika umat Rasulullah ini sudah sepakat A, maka A tidak mungkin salah. Ini adalah keistimewaan untuk umat kita. Wazali, terjaga dari ketergelinciran, wal khoto'i, dan kesalahan, wal inhirafi, dan penyimpangan. Amma syara'allahu ta'ala lahum, dari apa yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka, bisolihi hayatihim di dunia wal akhirati, untuk kebaikan kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Jadi kalau ada yang sepakat umat kita ini dengan apapun, maka itu pasti benar. Karena tidak mungkin umat Nabi Muhammad ini mensepakati sebuah pelanggaran. Tidak mungkin umat ini mensepakati pelanggaran. Sebenarnya ini juga menjadi bekal bagi kita ya, bahwa suara orang banyak itu lebih terjaga dari kesalahan dibanding suara sedikit. Karena tidak mungkin orang itu semuanya cenderung kejahatan, tidak mungkin. Pasti ada yang menolak, itu pasti ada, sehingga tidak terjadi kesepakatan untuk berbuat jahat. Seumpama begini, di sekolah ada yang kita sepakat menghabiskan dana sekolah untuk kepentingan masing-masing. Misalkan ada 50 guru, saya yakin pasti ada yang menolak. Tidak mungkin, ya setuju, meskipun itu enak bagi masing-masing guru, tapi tidak mungkin disetujui, karena pasti ada yang menolak.
Kok bisa menolak? Kenapa dia bisa menolak? Karena tidak mungkin banyak orang umat Islam itu menyepakati kejahatan. Makanya dalam ilmu hadis itu ada istilah hadis mutawatir. Hadis mutawatir kan batasan bahwa sebuah berita dianggap benar tanpa kita nyelidiki, itu dianggap benar asalkan yang ngomong banyak orang. Pokoknya yang ngomong banyak itu tidak mungkin bohong. Kenapa tidak mungkin bohong? Karena fitrah kita, fitrah umat Islam itu tidak mungkin mau berbohong bareng-bareng. Pasti ada yang tidak berbohong, pasti ada yang menolak kebohongan, pasti ada. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, batasannya itu 10 ternyata. Jadi batasannya itu 10 pada Al-Quran. Berarti begini, kalau ada 10 orang bohong bareng masih mungkin. Ya, kalau pimpinan sekolahnya 10, besok akhir sih mungkin. Kalau 10 masih mungkin. Bagaimana dasarnya? Saudaranya Yusuf itu 10 orang. Mereka sepakat, jujur ya, kita sepakat untuk bohong bahwa saudara kita dimakan serigala. Belajar walau komisi bidang negara. Itu 10 orang. Tapi yang lebih dari itu, 12 itu sudah nggak mungkin. 11 orang nggak mungkin, semua sepakat bohong nggak mungkin. Saya kira ngomongkan berita saja, ngomongkan utama apalagi 20 orang, apalagi 40 orang, apalagi 70 orang, kemungkinan bohongnya sangat kecil, bahkan tidak ada. Kenapa? Karena pasti ada yang menolaknya di antara mereka. Kita bayangkan jika itu adalah ulama-ulamanya, itu kan itu orang biasa. Apalagi itu ulamanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang zaman itu yang hidup, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sepakat maka tidak mungkin itu salah. Tidak mungkin itu adalah dosa. Tidak mungkin itu. Apa contohnya kesepakatan itu? Ya, membukukan Al-Quran itu diantaranya. Itu kesepakatan yang ada di zaman Sayyidina Abu Bakar, nanti juga ada teruskan ke zaman Sayyidina Utsman dalam pengiriman mushaf. Jadi kesepakatan seperti itu tidak mungkin salah, dan Allah tidak mungkin menganggap itu adalah bola. Tapi ijma'ihim, maka dengan isma' para ulama itulah yahfadzullahu subhanahu asy-syari'ata. Allah menjaga syariat min kaidil kadin, dari tipu daya orang-orang yang merekayasa, wa tahrifil munharifin, dan penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Dengan isma' itulah maka kita terjaga dari kesesatan, dari penyelewengan. Qala Imam Zarkasi, yang Zarkasi berkata dalam kitab Ushul Fiqhnya, wasirru fi ikhtisasi hadhil ummati bisawab fil isma'. Rahasia pengkhususan umat ini dengan kebenaran di dalam isma' mereka itu jadi khobarnya, annahumul jama'atu bil haqiqah. Mereka lah yang disebut dengan jamaah. Mereka lah yang disebut dengan jamaah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bu'isa ilal kafah, karena Nabi diutus untuk keseluruhan. Wal anbiya qablahu inna bu'isa an-nabiyyu liqaumi. Adapun nabi-nabi sebelum beliau masing-masing diutus untuk kaumnya sendiri. Wa hum ba'dun min kullin. Mereka sebagian dari keseluruhan. Mayastuku ala kulli ummatin, maka bisalah kita katakan pada masing-masing umat itu benar. Annal mu'minina ghairu munhasirina fihim fi asrin wahid, bahwa umat atau orang-orang mukmin itu tidak terbatas di umat itu saja dalam satu masa. Wa amma hadhil ummatu, adapun umat ini sekarang ini, mu'minuna munhasiruna fihi, maka orang mukmin terbatas padanya saja, terbatas pada umat kita ini. Ini maksudnya. Nabi-nabi itu kan yang dulu, nabi-nabi yang sebelum Muhammad itu kan parsial, nabi yang tidak keseluruhan. Misalnya di Amerika ada nabi,
di zamannya Nabi Musa di Amerika dan di Afrika Selatan dan misalnya ya. Zaman Nabi Musa, tapi di zaman Nabi Musa itu ada 5 nabi misalnya diutus banget. Tapi Nabi Musa Bani Israel, nanti yang di Amerika siapa, yang di Eropa siapa, yang di Afrika Selatan siapa. Jadi umat mukmin berarti tidak hanya umatnya Nabi Musa pada saat itu, yang Nabi siapa, kita tahu ya, di Afrika Selatan atau Nabi siapa di Brazil itu juga mukmin juga zaman itu. Kalau sekarang tidak ada mukmin kecuali umat Rasulullah. Semua yang di Brazil yang sudah yang ikut Nabi semuanya mukmin kan bareng. Mereka ikut satu kelompok, yaitu kelompok Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad untuk seluruh umat. Kalau Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Itu maksudnya. Kalau yang dulu itu ya kan masih terbatas saja. Jadi kita jangan bayangkan pada zaman Nabi Musa itu hanya satu cerita. Ingat dulu ada Nabi Khidir, di zaman yang sama ada Nabi Khidir. Di zaman yang sama ada Rasul namanya Harun. Meskipun itu bareng satu kelompok. Tapi Allah juga mengirim di tempat lain nabi-nabi, jumlah nabi banyak sekali. Kalau dalam riwayat ya 124.000. Masa siji nang ngene Jawa ka ono rek. 140.000. Mungkin saja kita tidak tahu. Karena Allah tinggal mengangkat termasuk siapapun yang Allah kehendaki karena Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah tahu dari mana saya atau Allah meletakkan risalahnya itu. Ya siapapun bisa saja. Nah itu maksudnya. Kalau umat Nabi Muhammad kan hanya satu. Seluruh dunia itu satu. Namanya disebut dengan jamaah. Wa yadullahi ma'al jamaah. Dan kuasa Allah itu bersama jamaah. Walihada falihada wa a'lam khassaha bisawab. Oleh karena itulah Allah memberikan kekhususan bagi umat ini bahwa isma mereka itu benar. Walaqad tafaddalallahu ta'ala. Tafadhal itu Allah memberikan keutamaan, berkenan dalam bahasa kita. Dijam'i qulubi ulama'i hadil ummati, untuk mengumpulkan hati-hati ulama umat kita ini ala amati kulliyatid din wa usulihi, mengumpulkan hati para ulama terhadap umumnya pokok-pokok keagamaan, kulliyat din wa usulihi, sama pokok-pokoknya, wa kathirin min furu'i, dan banyak furu-furu yang juga disepakati, mimma yusabbibu, yang menyebabkan, atau hal ini menyebabkan fi wahdatil ummati, persatuan umat, wa tadyiqi dairatil khilaf, dan mempersempit ruang perbedaan, Ada pertanyaan, buktinya banyak perbedaan gitu. Kalau kita mau cari benar di agama lain lebih banyak lagi. Kalau isma'u aslun min usuliddin, isma itu adalah salah satu pokok agama. Wa masdarun min masadir tasri' Islam, dan salah satu sumber dari beberapa sumber syariat Islam. Bahwa hakun maktu'un bihi, benar dan dipastikan benarnya. Maktu itu ya dipastikan ini benar. Ini Islam di dalam agama Islam. Li'annahu mustamidun minal Qur'anil Karim wa sunnati Rasulillah. Karena isma itu mengambil dari atau berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tapi dari hada qala Qadhi Abu Ya'la. Dalam berkaitan dengan hal ini, Qadhi Abu Ya'la berkata, al-ijma'u hujjatun maktu'un 'alaiha. Ijma' adalah hujjat yang dipastikan kebenaran, atau qat'i bahasa kita dikatakan. Hujjah yang qat'i. Yajibul masiru ilaiha, yang harus merujuk kepadanya. Wa tahrumu mukhalafatuhu, dan haram ditentang. Ijma' itu haram ditentang. Wala yajuzu an tajtami al-ummatu al khata', dan tidak mungkin atau tidak boleh umat bersepakat atas kesalahan. Walidha karena ini karena hatman, maka diwajibkan alaman aladal ittiba, atas orang yang ingin mengikuti
lisabili jamaatil mukminin, pada jalan jamaah mukmin, golongan mukmin, wal ibtiadi an musyaqatillahi wa rasulih, dan menjauhi menentang Allah dan Rasulnya. Apa yang diwajibkan atas mereka? An ya'rifa, untuk mengetahui. Jadi an ya'rifa itu fakirnya kana, hatman itu menjadi khobarnya kan dahulukan. Ma asma'a alaihi ulama ummah, harus mengetahui apa yang disepakati oleh ulama umat ini. Yang ingin selamat harus mengetahui apa yang menjadi kesepakatan min masailid-din, dari berbagai urusan agama atau masalah agama, lihat tasima biha, supaya menjadikannya pedoman, menjadikannya pegangan. Wali atasanna bisalafihi sholih, dan agar mencontoh pendahulunya yang soleh, mencontoh pendahulunya yang soleh. Wali amal bimujibiha, dan mengamalkan konsekuensinya, konsekuensi dari isma tadi. Ba'da taslim, setelah menerima bisalamati hadina takhir, dari selamatnya umat ini dari penyelewengan. Wali Allah yaqa'a fi jumlati man ittaba'a ghayra sabilil mu'minin, dan agar tidak jatuh dalam golongan orang yang mengikuti jalan selain umat mukmin. Ada dalam Quran itu. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin fayahiqu 'alaihil wa'idul muhkam, sehingga dia berhak mendapatkan ancaman yang kokoh, yang kuat dari Allah di dalam firman-Nya, wa man yusyariqir rasul, bangsa menentang rasul, limba bima tabayyana al-huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya umat mukmin. Ini dianggap sebagai dalil isma. Ghayra sabilil mu'minin, selain jalan isma, selain jalan orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Walaqad uniya, ini bacanya harus uniya karena di dalam bahasa Arab itu ana itu jarang muncul, yang muncul itu uniya. Maknanya, tapi maknanya maklum, maknanya memperhatikan. Tapi bacanya saja begitu. Kayak junna. Junna itu bacanya selalu junna, meskipun maknanya gila. Makanya majnun, bukan jan. Kan kalau sorofnya kan begitu, janna ya junun, bahwa janun. Kita manggil orang, ya jan, tidak ada. Yang ada semuanya majnun. Karena harus selalu dalam keadaan makmur. Seperti ini, waqad uniya. Waqad uniya ulama inayatan kabiratan. Para ulama telah memperhatikan inayatan kabiratan, dengan perhatian besar, bil masail mujma' alaihi, dengan masalah yang telah disepakati, wa rasaduha, dan mereka menghitung-hitungnya, mencari-carinya di mana-mana, menghitung-hitungnya. Rasad itu artinya golek-golek gitu. Jadi di mana-mana dicari, saking hebatnya ulama kita itu, maka dicari-cari itu. Wa dawanuha, dan menyusunnya atau mencatatnya di mu'allafatin, di berbagai buku atau mu'allafat. Talaqqat hal ummatu birridha wal qabul, yang diterima oleh umat dengan kerelaan dan keridhaan. Jadi buku-buku ijma' banyak sekali, dan para umat kita ini menerimanya dengan baik. Li'idrakihim, karena mereka tahu, umat ini tahu
manzilatal ijma'i fit tasri', kedudukan ijma' di dalam syariat. Maka ijma' itu dicari-cari, dikumpulkan, dicatat, ditulis di dalam sebuah mu'allaf atau karya-karya. Wa ahamiyatihi wa ahamiyatahu, dan mengetahui pentingnya ijma' fi ibtida'i, dalam menjaga agama, wa wahdatil ummah, dan persatuan umat ini, wa daurahu, dan mengerti, jadi diaturkan pada manzilah itu, dan mengerti peranannya, peranan ijma' fi daf'il khilaf, dalam mencegah perbedaan, wa tanasu'i, dan pertentangan, wal iftiraqi, dan perpecahan. Jadi ijma' ini bisa mencegah perbedaan, pertentangan, dan perpecahan. Wa saddi babiz zanadiqati, dan menutup pintu kaum zindik. Zindik itu ya dekat dengan munafik. Hatinya itu sangat benci dengan Islam, meskipun nampaknya dia Islam. Wa a'da'il Islam, dan musuh-musuh Islam, liifsadid-din, demi merusak agama. Wa nasril bi'ada'il munkarati, dan menutup pintu zandik dan musuh Islam itu dalam menyebarkan bid'ah yang diingkari, bid'ah yang munkarat. Wa nadhkuru minha ala sabilil misal lil hasr. Saya akan menyebutkan di antara kitab-kitab ijma' itu sebagai contoh saja, tidak untuk membatasi, yaitu kitab al-ijma' Ibnul Munzir. Contoh ini kitab ijma' dalam fikih. Wa maratib al-ijma' Ibnu Hazm, kitab maratib ijma' Ibnu Hazm ini di fikih juga. Wal iqna' li masail ijma', iqna' untuk masalah ijma', ini nama kitab ya. Al-iqna' di masail ijma' li Ibnu Qattan al-Maraqashi wa ghairiha, dan kitab-kitab yang lain. Al-Maraqashi, Al-Maraqashi, bacanya itu ini nama kota. Baida anna, hanya saja, mulai ini kan giringan mukadimah. Mukadimah kan harusnya agak luas sedikit lalu ngarah pada tujuan. Baida anna inayatul ulama, hanya saja perhatian ulama qad insobat, telah tertuangkan, telah tercurahkan bisifatin khosotin, secara khusus, ala rasdil ijma', di dalam menghimpun ijma', fi masail ahkamil fiqhiyah, dalam masalah hukum fikih. Hanya saja kebanyakan ijma'nya ijma' fikih. Jadi mulai itu pentingnya kitab ini. Walau takun inayatuhum bisa ilal ulum syar'iyyah katsiratan, dan perhatian mereka dalam pada ilmu lain, ilmu syar'i yang lain tidak besar, lam takun tidak besar. Ma'amasil hajati ilaiha, meskipun kebutuhan mendesak ke sana, kebutuhan mendesak untuk menyusun ijma' yang lain. Li'anna ma'rifatal ijma', karena sesungguhnya mengetahui ijma' fi kulli ilmin, di berbagai ilmu atau di setiap ilmu, minal ulum, dari beberapa ilmu, itu adalah matlabun muhimun, tuntutan yang penting, wa amrun doruriyun, dan hal yang penting. Muhim itu penting dalam bayangan, kalau dorur itu memang dibutuhkan. La mana so'an bu lidarisin, yang tidak bisa ditinggalkan oleh para pelajar. Kita tidak bisa, manas itu kan kita menyingkir, tidak bisa kita singkirkan itu, yang tidak bisa ditinggalkan. Pemimman atau gamantik dulu, dari yang telah disebutkan sebelumnya, dan yang tadi itu dari di atas, berdasarkan hal di atas, roa itu saya melihat, saya berpendapat ini saya al-hajata, kebutuhan, bahwa kebutuhan mulihatan, sangat mendesak, ila ifradi kitabin, untuk menyendirikan sebuah kitab, untuk mendewek no gitu. Ya kita sudah campur, disendirikan.
Yursyidud darisi, yang memberi petunjuk bagi para murid, para pelajar, min tullabil ma'ahid wal jami'at al-islamiyah, dari para santri dan mahasiswa. Tullabil ma'ahid santri, kalau tullabil jami'at ini mahasiswa. Jadi mahasiswa Islam, UIN, IAIN. Ila hamil isma'at, yang menunjukkan kepada mereka pada isma-isma yang paling penting fit tafsir, di dalam tafsir. Tujuannya baliyaslamu, agar mereka selamat fi fahmil ayati, dalam memahami ayat, wa tafsiriha, dan penafsiran ayat. Biar mereka selamat dalam memahami ayat dan menafsirkannya. Min mufaraqatil isma, dari menentang isma, dari menentang atau berbeda dari isma. Wa mukhalafatil ittifaq, maknanya sama ini. Mufaraqah itu kan memisahkan diri dari isma, pokoknya intinya menentang. Biar mereka selamat dalam tafsirnya itu dari menentang isma atau melawannya. Walikai yurihu, ini alasan kedua. Tadi alasan pertama biar selamat, kita tidak bertentangan dengan isma. Alasan kedua, karena sudah disimpan dalam satu kitab, biar gak dibahas lagi, biar gak dibalik-balik mana. Walikai yurihu anfusahum, agar mereka enjoykan diri mereka. Dari kata-kata istaroha, istaroh istirahat, relax, biar mereka menyenangkan dirinya, itulah menyenangkan dirinya. Min anil bahsi, dari beratnya meneliti. Fit tafsir al-usma alaiha, dalam tafsir-tafsir yang sepakati. Maksud ini, biar murid-murid itu santri-santri kok usah boleh dirilis. Boleh ini kan kangelan gitu. Jadi kita baca ini bisa ketemu kafir, maksud saya begitu. Ya ini soalnya menulis begitu biasa. Meskipun saya tidak melarang, kalau mau diteliti lagi silakan. Ini kan maksudnya tujuannya diantaranya menghimpun biar mereka selamat dari menentang isma, dan mereka tidak susah payah lagi boleh-bolehkan dari kita. Karena ini kan di berbagai kitab dikumpulkan jadi satu. Alasan ketiga, wali yusrifu kamila juhudin, agar mereka mencurahkan tenaga mereka yang sempurna, yang besar, fit tahqiq, di dalam meneliti, wa tadqiq, juga bermakna meneliti, fi masail khilaf, di masalah-masalah yang berbeda saja. Kalau mereka mau meneliti yang khilaf saja lah. Kalau isma sudah selesai, ini isma, itu maksudnya. Waqad i'tamadtu fi jam'i mawadi hadzal kitab. Saya berpedoman di dalam mengumpulkan materi kitab ini ala kutubi tafsir, teratas atau kepada kitab-kitab tafsir, wa ma'anil Qur'anil mu'tabar, dan ma'anil Qur'an, kitab ma'anil Qur'an yang mu'tabar. Wa kitab ini juga kitab yang mendahului kitab ini, ya, namanya Kitabul Ijma' fi Tafsir di Syekh Dr. Muhammad Abdul Aziz Ahmad Al-Khudaibi. Wa huwa kitabun muhimun, ini kitab yang penting di tafsir itu. Mufidun, berfaedah, bermanfaat. Wa marji'un nafi'un, dan referensi yang bermanfaat. Fi ma'rifati mawaqinil isma' wa tahqiqiha, di dalam mengetahui tempat-tempat isma' dan penelitiannya. Walahu sabqu wal awwaliyatu fi hadzal majal. Milik kitab Isma' fi Tafsir inilah gelar terdahulu. Maksudnya mereka dia layak dapat penyematan kitab paling awal di bidang ini. Ini kan bahasa kita takut seperti Ibnu Malik gitu loh, membuat tulisan apakah aku, akhirnya dia meralatnya dengan syair lagi yang khusus itu, ya, seperti itulah. Artinya para pendahulu tidak bisa mengalahkan para yang datang sekarang ini tidak bisa mengalahkan para pendahulu. Apapun itu, para pendahulu telah memberikan jalan yang
yang mudah, yang bermanfaat bagi kita. Artinya kita tetap harus memberikan penghargaan bagi para pendahulu kita. Adalah sabuku wal awaliyah di hadapan saya. Wa hawaltu, dan saya berusaha ayakuna hadal kitab, berusaha kitab ini syamilan, menyeluruh atau komprehensif gitu ya. Ya dumu mu'dhama mawatin isma, yang menghimpun, yang mengumpulkan sebagian besar tempat-tempat isma fit tafsir, di dalam tafsir. Maksudnya tempat isma itu, isma di kata apa saja di Quran itu. Sebisa mungkin saya kumpulkan semuanya. Wa mukhtasaran, dan saya juga berusaha agar ringkas. Liyakuna fi mutanawalid dari sini, agar bisa dipakai oleh para pelajar. Mutanawal itu kan yang bisa diterima. Ala mukhtalafi mustawayatihim at-ta'limiyah, di berbagai level keilmuan mereka. Ya, meskipun kelas santri SMA bisa, santri mahasiswa bisa, orang-orang tua juga bisa gitu. Jadi saya buat ringkas, wayakuna, dan ringkas itu tujuannya yang lain, solihan, agar bisa kita dari si diajarkannya, mengajarkan kitab ini fil masajid, di masjid-masjid, wal mahid, di berbagai pesantren, wal jami'at islamiyah, dan berbagai perguruan tinggi, wa nahwiha, dan semacam itu, min duaril ilmi. Dua itu jamaknya dari berbagai rumah ilmu. Yang ngaji di musola bisa, di halaqah kecil bisa, karena ringkas maksud saya. Nanti kalau dibuat tebal sulit dihatamkan, apalagi baca tawi lama banget ya. Wal tazamtu fi ardi mawadi hadal kitab bimayal, saya berpedoman atau berkomitmen di dalam penyajian kitab ini sebagai berikut. Ini saya mandatnya atau metodenya begini. Pertama, rotabtu hadhil isma'at tartibal mushaf, saya mengurutkan isma ini sesuai urutan mushaf. Muraqizan alal ayat, dengan menfokuskan pada ayat allati warada biha isma'ul mufassirin, yang di situ ada isma tafsir, di situ ada isma mufassirin. Jadi ayat yang nggak ada ismanya nggak saya sebutkan. Jadi singkat-singkat saja. Sanian, yang kedua, sumadakar itu tafsirul musma'a alaiha fil ayat. Lalu saya sebutkan tafsir yang disepakati apa di ayat ini. Sanisan, yang ketiga, sumadakar tul ibarat. Lalu saya sebutkan nukilan ya, ibarat atau kata-kata, ucapan-ucapan para ulama, allati sarrahal mufassiruna fiha bil isma', yang disampaikan secara jelas oleh mufassir dengan kata isma'. Mubtadi'an, dengan mengawalinya bi ibaratil mutaqaddim minhum, dengan ungkapan atau ucapan mufassir yang terdahulu. Jadi mufassir yang disebutkan di sini urutannya yang paling tua, lalu yang paling muda sampai yang paling muda. Jadi saya urut tahunnya. Ma'adzikri asma'il mufassirin, dengan menyebut nama-nama mufassir alladzina hakul isma', yang menceritakan isma'. Yang ngomong isma' itu siapa? Al-Qurtubi, atau Qala Al-Qurtubi. Yang ngomong isma' siapa? Al-Qurtubi. Ya, saya sebut Qala Al-Qurtubi, begitu maksudnya. Fi dzalika, dalam hal ini. Rabi'an, yang keempat, wa idza wajadtul Imam At-Tabari, kalau saya menemukan Imam Tabari berkata di dalam tafsirnya, qala fi tafsir ayat, berkata dalam tafsirnya, ibaratihil ma'rufah, ungkapannya yang dikenal, yaitu begini. Jika Imam Tabari menulis begini dalam tafsirnya, wa bimisli au binahwil ladzi qulna fi dzalika qala ahli ta'wil, kalau ada ucapan begini di dalam tafsir Tabari, saya nukil. Nah, kalau Tuhan ini akan saya nukil, karena ungkapan ini cenderung isma. Ungkapan ini itu bermakna isma.
sebagaimana yang saya katakan ini, begitulah para mufassir berkata. Itu kan cenderung ke ijma. Imam Tabari biasanya menulis begitu dalam tafsirnya. Wadhalika li jalalati ilmihi, itu karena keagungan ilmu Imam Tabari wa imadi katsirin minal mufassirin ala tafsirihi, dan para mufassir, kebanyakan mufassir berpedoman pada tafsirnya. Imam Tabari itu tafsir yang dianggap paling awal yang dicetak. Tapi sekarang sudah ada lagi sebelumnya, tafsir Abdul Razak. Dulu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu masih tafsir Tabari yang tertua yang dicetak. Yang tidak dicetak ya banyak sekali. Jadi yang ada di kita yang paling tua adalah Imam Tabari. Khamisan, yang kelima, wa ba'da di aqwal fasirin alladziina haqul isma. Setelah memaparkan pendapat-pendapat fasir yang menceritakan isma, dzakar dawa'iyah, saya menyebut motif atau alasan atau sebab allati tad'u ila dzikril isma, yang mengajak atau mengarahkan untuk menyebut isma. Maksudnya begini, kenapa kok fasir ini menyebut isma? Kenapa dia tidak hanya tafsirkan saja lah tanpa menyebut isma? Kenapa mereka menyebut isma bila khilaf? Kenapa begitu? Ini akan saya sebutkan dalam akhir dari di akhir setiap ayatnya itu. Wadzalika litamamil faidah, ya, agar faedahnya lebih sempurna saja. Ini cuma bonusnya saja. Wala az'amu, dan saya tidak yakin, ya. Saya tidak menganggap bahwa kitab ini sudah menghimpun semua isma. Anni istaqaitu kulla isma'atil tafsir, bahwasanya saya telah mengambil, istaqo itu maknanya mengambil air, ya. Maksudnya saya telah mengambil dari berbagai kitab itu isma-isma tafsir. Saya tidak menganggap demikian. Maka asal tulis isoro ghairul mukhil al tatwilil mumil, dan saya lebih senang meringkas asalkan tidak kurang daripada memanjang lebarkan paparan tapi membosankan. Ini istilah-istilah biasa dalam dunia taklif. Ikhtisar ghairul mukhil at-tatwil al-mumil. Kalau ringkas tapi tidak kurang. Kadang-kadang kalau ringkas bingung kita memahaminya. Itu nggak bagus. Jadi ikhtisar tapi tidak kurang, lebih baik daripada panjang lebar tapi membosankan. Mumil itu membosankan. Wala abda'i, saya tidak mengklaim anni balagtul kamala au qartu, bahwa saya telah sempurna dalam hal ini atau mendekati kesempurnaan. Walakin hasbi, tapi cukuplah bagiku. Ini biasa ya gayanya menulis begini di akhir mukadimah itu ya biasa begini. Anani badal tujubi, ya cukuplah bagi saya sudah mengerahkan upaya saya di hikmatin dalisin di fahmil Quran, untuk melayani para santri, para pelajar di dalam memahami Al-Quran. Wa tawakhaitu shawaba ma amkan min dzalika, saya berusaha mencari kebenaran semampu saya. Ma amkan min dzalika, sebatas apa yang aku mampu untuk itu. Fa in ufiqtu fa min fadlillahi ala alayya, jika saya diberi bantuan, diberi pertolongan oleh Allah, itu dari keutamaan Allah untukku, walau alhamdulillah dan alhamdulillah. Wa in akhtatu fa min nafsi, jika saya salah maka dari diri saya sendiri. Wa as'alullah tabaraka wa ta'ala, dan saya minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'al ummata bi hadzal kitab, agar memberi manfaat umat dengan kitab ini. Wa an yaghfirli, dan semoga mengampuni saya, wali-wali saya juga, orang tua saya, wali masai, ibu saya, wali baiti, keluarga saya. Ini penting kan, tidak boleh dalam begitu terus wali zauji juga bisa. Itu kenapa menjadi aib di dalam dunia terus penulis Arab itu menyebut nama zauji. Paling tidak ya wali baiti, maksudnya ya keluarga termasuk istri di situ dan anak-anak. Biasanya disebut begini, wali baiti, wali auladi. Jadi maksudnya itu wali baiti jelas hanya istrinya saja. Tapi disebut wali zaujati itu ya agak jarang. Saya belum menemukan demikian di dalam mukadimah, karena
Orang Arab itu punya kebiasaan aib membicarakan istri. Jadi aib sekali untuk membicarakan istri. Tidak boleh tulis kata zaujah, tidak boleh tulis. Kalau di dalam karya-karya ilmiah bisa, misalkan ihda itu kan persembahan. Nah, persembahan kepada zauji bisa ada itu. Tapi kalau untuk muqaddimah ini sangat jarang, saya belum menemukan disebut istri itu. Wali jami'il muslimin wal muslimat, semua umat Islam al-ahya minhum wal amwat, jadi yang hidup maupun yang mati di antara mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah. Itu 17 dari surat. Masih jadi tadi sudah kita baca mukadimah. Biasanya nggak saya baca. Saya kalau ke santri nggak saya baca mukadimahnya. Karena ya, memang mukadimahnya begitu biasanya. Ya, ada nuansa, ada tawadhu, ada doa, ya. ada sedikit mengunggulkan itu ya biasa para ulama itu biasa. Tapi tujuan utama para ulama tentu saja ya bagaimana kitabnya bisa bermanfaat saja. Jadi kalau kita baca buku-buku apa yang seakan-akan mengumpulkan kitabnya masing-masing, itu bukan karena kesombongan, tapi karena memang itulah caranya untuk bukunya biar dimanfaatkan orang, agar dikenal oleh orang. Karena nggak ada medsos, tidak ada medsos, jadi mereka ya begitu nulisnya. Maka tidak jarang kita temukan di buku Imam Suyuti menyebutkan, saya juga menulis ini di kitab itu disebutkan judulnya. Jadi dia juga menunjukkan judul kitabnya di kitab yang lain, biar orang tahu ternyata Imam Suyuti ngarang kitab ini, ngarang ini. Itu hanya gara-gara ingin mantap. Kita jangan bayangkan mereka mencari uang dari penulisan itu, karena tidak mungkin mencari uang. Kok bisa cara tidak mungkin? Karena jualan kita dengan itu nggak ada. Yang ada itu jualan tulisan. Jadi dengan misalkan mau ngaji ini ya, misalkan sama dulu ya, tahun 1500-an, 1300 mau ngaji ini, tahun 500 Hijriah ya. Ini kitabnya bawa oleh santri ya, ditulis sendiri. Ditulis sendiri. Kalau santrinya itu nggak bisa nulis, dia ke foto-foto para penulis, tuliskan itu. Nanti dia bayari fotonya, bukan bayari gurunya, enggak. Tidak bayari gurunya, bayari fotonya itu. Nanti dia dapat, guru saya sudah punya. Kita baru ngaji. Nah, orang lain cerdas, dipinjami gurunya, dibaca, diapakan, kembalikan lagi. Sama, sudah. Dia nggak bayar. Imam Syafi'i contohnya begitu. Dia sudah hafal muwatta sebelum ngaji. Karena apa ya? Kondisinya begitu. Kalau sekarang di copy paste di fotokopi gampang banget kan. Dulu begitu. Gambarannya ya kalau begitu. Jadi tidak ada jual beli buku lalu mengambil keuntungan royalti terus nggak ada ya. Yang kaya ya para khotot itu jual-jual itu. Sehingga kalau para penulis khotot itu salah, maka ada perbedaan redaksi di dalam kitabnya. Sehingga kita baca sekarang ya di berbagai kitab babi musah di beberapa salinan begini. Itu bisa beda, ya penulisnya beda. Satunya misalkan Ahmad, yang satu tulisnya yang penulisnya Mahmud. Yang Mahmud tulisnya agak ngantuk-ngantuk ya salah lah dia. Min ditulis apa? Seperti itu sih bisa terjadi sehingga redaksinya berbeda. Nanti yang tulisannya Ahmad disimpan di perpustakaan Mesir, yang tulisannya Mahmud tadi disimpan di perpustakaan Turki. Nanti para muhakik zaman sekarang ini kalau nyari di Turki ketemu beda ya dengan yang di versi Turki ya, beda dengan yang di versi Mesir.
Kenapa beda? Karena dulu tidak ada fotokopi, adanya disalin. Ini kan hal-hal yang kadang-kadang kita tidak terpikir ke sana. Bahkan di Indonesia pun di zaman-zaman awal tahun 1920-an, 30-an, mungkin awal 40-an penjajahan itu, mbah-mbah kita, orang-orang kita yang nggak punya uang, mereka menulis kitabnya sendiri. Mereka menulis kitabnya sendiri. Contohnya yang saya bisa memberikan mbah saya, Kiai Ahmad Marzuki Langit. Beliau itu menulis kitab Tafsir Jalalain. Itu itu. Nanti kalau dia butuh uang dijual ke temannya. Nah, nulis lagi Jalalain loh. Itu ada ditemukan kitab beliau tulisan tangan di Jalalain. Terus di zaman itu juga ada, di zaman tahun-tahun awal penjajahan itu, beli kitab itu kosong. Mungkin dengan pernah lihat buku kosong, kayak buku tulisnya. Jadi buku tulis kosong itu warnanya sudah kuning warnanya. Nah itu ditulis ya, mereka menyalin bukunya itu. Kalau mereka tidak punya uang ditulis, soalnya ditulis. Sehingga kitab itu sangat berharga karena jadi payahnya luar biasa. Kalau sekarang kita kan nggak berharga, beli dari soalnya ditinggal di pondok. Santri kan begitu, tapi jalannya ditinggal di masjid. Pakai di masjid tadi jalannya, nggak ganggu. Mana dulu nulisnya ya minta ampun itu mereka. Nah ini contoh ya, kalau para ulama dulu tidak ada yang memikirkan royalti penghasilan untuk kitab. Sehingga kalau mereka mempromosikan kitabnya, tidak lain itu agar ilmunya nyebar. Itu saja. Bukan tujuan-tujuan seperti yang kita bayangkan itu biar ada pembelinya, tidak ada. Bukan tujuan itu. Baik, itu cukup. Kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa nafa'na ma 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.